Jumpa kembali bersama Aisyah Stories dalam cerbung Jangan Harap Aku Mau Kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat membaca, terima kasih. Hari-hari berlalu dengan begitu lambat. Setelah pertengkaran di ruang kantor 3 hari yang lalu, aku memilih tidak masuk kerja tanpa mengirim alasan apapun. Hari pertama off, Surya datang mencariku ke rumah. Raut wajahnya suram. Pria itu pergi setelah aku minta ia memberi waktu untukku menenangkan diri. Aku perlu bernafas, kataku kepadanya. Jujur, perasaanku pada Surya tak berubah sedikit pun. Ia tetap pria yang kurindu setiap waktu. Namun, apa yang sudah ia perbuat, akal sehatku tak bisa menerima. Surya tetap salah karena telah menempatkanku di antara hubungannya dengan Tasya. Apapun alasannya. Baby Wise sudah wangi dengan pakaian terbaik yang ia punya. Aku berniat mengajaknya jalan-jalan sore ditemani Sahara. Berharap ini bisa sedikit membuatku lupa pada masalah. Kak, sepertinya rencana jalan-jalan kita akan batal deh. Celetuk Sahara yang dari tadi berdiri di ambang pintu. Aku mengernyit, menatap gadis itu yang sedang menghadap keluar. Kenapa? Hujan? Tenang aja. Feeling kakak mengatakan mendung sore ini tidak akan membawa hujan. Aunty kayak kambing ya dek, baru kabut dikit aja langsung takut sama hujan. Aku mengajak Baby Wise bicara saat hendak menggendongnya. Tuh, hujannya udah semakin dekat, ujar Sahara lagi sambil menunjuk ke arah pintu pagar dengan mulutnya yang telah mengerucut. Hadi tersenyum lebar saat tatapanku tertuju padanya. Ada 2 kantong plastik putih di tangan pria itu. Ia semakin menggulung jarak, lalu berhenti di hadapan Sahara. Emak bilang kamu paling suka sama martabak durian simpang 4. Kebetulan tadi abang lewat, jadi sekalian abang beliin. Hadi menyerahkan 1 kantong plastik putih kepada Sahara. Gadis itu tak menunggu waktu lama untuk menerima. Syah, ini kesukaan kamu. Abang sengaja datang jauh-jauh ke sana untuk membeli ini khusus buat kamu. Kamu jangan salah. Abang tak punya maksud apapun selain menganggapmu sebagai sahabat serta ibu dari anak kita. Aku bernafas lega. Sahara benar, rencana jalan-jalan sore gagal tak tertolong. Kami memilih pondok di bawah pohon mangga sebagai lapak bercengkrama. Ada emak, Fahmi, Sahara di antara aku, Wise dan Hadi. Pria itu menjadi lebih hangat terhadap keluargaku setelah hubungan kami berakhir. Layaknya bintang akan terlihat jauh lebih bersinar saat malam yang gelap. Tiba-tiba gamis yang kukenakan ternoda. Wise yang sedang aktif-aktifnya menyenggol gelas kopi milik Fahmi hingga isinya tumpah mengenai gamis katunku. Aku lekas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Bisa kita bicara sebentar? Aku terlonjak. Hadi sudah ada di ruangan keluarga saat aku keluar dari dapur. Tak ingin berdebat dengannya karena penolakan. Aku lantas mengangguk lalu menuju teras samping. Memangnya mau bicara apa? Dan tolong jangan lama-lama. Aku tidak mau emak berpikir yang tidak-tidak. Aku bersedekap, berdiri membelakanginya sambil menatap pucuk pohon singkong yang masih muda di kebun kecil kesayangan emak. Kemarin Surya datang menemui abang. Dia bercerita banyak hal tentang gadis bernama Tasya dan perasaannya kepadamu. Seumur hidup, baru kali ini abang melihat Surya sekacau itu. Ia terlihat seperti lelaki putus asa. Kini Hadi memilih maju.
Ia mensejajarkan diri denganku, lalu kembali melayangkan tanya, apakah kalian bertengkar hebat hingga membuat pria jemawa itu mengalami perundungan? Seketika aku berpaling arah ke arah Hadi. Hanya sejenak, lalu kembali menatap kosong ke depan. Setelah tak mendapat jawaban apa-apa dariku, pria yang saat ini menggunakan kaos putih berpadu padan celana jin itu kembali melanjutkan kalimatnya. Dulu abang marah sebab ia dengan giginya berusaha merebut posisi abang di hatimu. Dia punya semuanya, tapi satu hal yang paling tidak bisa abang terima waktu itu. Surya memiliki perhatian yang besar. Semua orang tahu dia pria yang sangat sibuk dan pekerja keras. Surya gila kerja, tapi selalu berusaha meluangkan waktu untukmu. Ia tidak seperti itu sebelumnya, Syah. Surya berubah menjadi sosok yang hangat setelah bertemu denganmu. Dan kemarin, abang baru tahu jika kalian pernah bersama di masa lalu. Bohong jika aku mengatakan tidak tersentuh dengan cerita Hadi. Sebagian sudut hatiku menghangat, rindu pada Surya semakin memuncah. Namun, pada sudut hati yang lain, ia menjadi sangat dingin, nyaris beku tak tertolong. Aku menelan ludah susah payah sekedar membasahi kerongkongan yang terasa perih, lalu berujar, aku selalu tidak nyaman jika ada orang lain yang membicarakan masalah pribadiku. Tapi meski begitu, terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk semua ini. Maaf, saya harus pergi. Uwais mungkin sudah mencariku sejak tadi. Aku hendak mengayuh langkah hingga kalimat dari pria itu kembali membuat langkahku terhenti. Gadis itu yang memaksa orang tuanya untuk menjebak Surya dalam pertunangan yang tidak pernah pria itu inginkan. Mungkin ini terdengar omong kosong bagimu, Syah. Tapi sebagai seorang pria, abang cukup mumpuni untuk menilai pria yang lain. Surya tulus terhadapmu. Ia hanya mencintaimu saja, bukan tunangan bisnisnya itu. Seharusnya abang tidak mengatakan ini, Syah. Seharusnya abang menyembunyikannya darimu. Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa, sebab kamu menutup semua kesempatan untuk kita bersama seperti dulu. Hadi menyelesaikan kalimat terakhirnya dengan sendu dan nyaris hampir tak bisa kudengar. Bang Hadi menghentikan kalimatnya. Ia mendongak wajah sejenak, menyeka sudut matanya pelan. Aku diam mengamati hingga pria itu tertawa pedar lalu menghujamku dengan tatapan. Abang mengatakan ini karena abang yakin kalian saling mencintai. Bahagiamu ada bersama Surya. Abang ingin kamu bahagia, Syarifah. Bidadari yang pernah abang sia-siakan dulu harus hidup bahagia di masa depan. Dan Surya adalah pangeran yang akan berusaha keras untuk mewujudkannya. Kini pria itu pergi tanpa pamit. Ia melangkah cepat hingga menghilang di balik dinding ruang keluarga. Aku bersedekap erat di belakang, terasa dingin sekali. Bang Hadi berhasil membuatku bimbang. Saat hendak menyusul mereka keluar, ponsel yang berada di dalam saku gamis bergetar. Ternyata pesan dari Naila. Ini udah final ya, kamu tidak bisa berubah pikiran lagi. Aku tidak mau tahu. Pokoknya deadline-nya 1 minggu buat mendapatkan restu emak. Ini tiket pesawatnya udah aku kirim untuk kamu dan Uwais. Amplop putih yang tadinya berada di tangan telah berpindah ke hadapan Surya. Ini bukan inginku untuk mengundurkan diri dari tempat yang selama ini telah memberiku kehidupan yang layak. Tapi rasanya tidak ada jalan lain untuk keluar dari masalah ini selain pergi dari kehidupannya.
Aku mencintai Surya, Tasya pun sama. Gadis itu tunangannya, tentu ia yang lebih berhak atas Surya dibandingkan aku. Tidak semua cinta berakhir dengan saling memiliki. Sebagian dari kisah sejati itu endingnya adalah saling melepaskan dengan ikhlas. Apa ini? Aku tersadar dari lamunan. Surya sedang membolak-balikkan amplop putih di tangannya, lalu pupilnya melebar setelah ia mengetahui isinya. Apa ini, Syah? Ulangnya lagi, menatap tepat di bola mataku. Aku menunduk, lalu berkata, Anda bisa baca, saya telah menulisnya dengan jelas. Abang tahu ini surat pengunduran diri, tapi kenapa kamu melakukannya? Apa ini alasannya meminta abang untuk memberimu waktu? Kamu ingin kabur? Tidak, abang tidak akan pernah setuju. Di ujung kalimatnya, Surya merobek lembaran kertas beserta amplopnya menjadi beberapa bagian, lalu mencampakkan begitu saja ke dalam tempat sampah. Tapi saya sudah mengambil keputusan. Keputusan apa, Syah? Abang memang salah karena tidak jujur kepadamu sebelumnya. Tapi pertunangan itu bukan kemauan abang. Itu murni rencana mama dan papa, serta orang tua Tasya. Abang korban, Syah. Korban. Tolong kamu mengerti. Tapi kenyataannya kalian sudah bertunangan. Dunia tahu wanita Anda itu Tasya, bukan saya. Anda juga harus mengerti. Tolong jangan tempatkan saya pada posisi pelakor. Hal yang paling saya benci selama ini. Kali ini sepertinya ia kehabisan kata-kata. Entah apa yang sedang bermain dalam pikirannya, hingga Surya mengajak rambutnya dengan kasar, lalu mencopot dan mencampakkan dasi yang sudah ia pakai dengan rapi. Ayo kita akhiri semua ini. Lelaki itu kembali tercengang. Apa maksudmu, Syah? Tidak, abang tidak mau. Abang tidak mau kita pisah. Aku memilih diam, berusaha keras untuk tidak menangis di depannya. Untuk beberapa detik, Surya masih menunggu jawabanku. Syah, bagaimana lagi cara abang meyakinkan kamu? Katakan bagaimana lagi? Abang sudah kehabisan akal. Tidak ada, saya tidak ingin ada wanita yang hancur karena keegoisanku. Hanya karena cinta, seolah sebuah hubungan seseorang yang telah susah payah terbina tidak berarti apa-apa. Hadi dan Juwai pernah melakukan itu kepadaku. Saya tidak mau mengulanginya lagi pada Tasya. Tolong Anda pahami itu. Ini sulit bagi saya. Selanjutnya, atmosfer dalam ruangan berubah dingin dan membeku. Pria itu menatapku dalam diam. Sepasang manik mata hitam legamnya tergenang. Aku pun sama, nasib baik belum sepenuhnya berpihak kepada kami. Surya mengambil nafas dalam gamang. Ia juga memijit keningnya. Aku berpaling hendak pergi. Rasanya tidak ada gunanya lagi kami berdebat panjang-panjang. Hanya akan semakin saling menyakiti. Saat ayunan langkah ketiga, Surya berucap dalam datar, Abang akan menunggu. Sampai kapanpun abang akan menunggu pengampunanmu, Syah. Kamu boleh meminta apapun dari abang. Abang akan memberinya, tapi tidak untuk kata putus. Aku memejamkan mata. Detik berlalu, langkah terayun dengan cepat, meninggalkan ruangan besar ini, juga meninggalkan Surya dan semua cerita tentangnya. Jika memang jodoh, kami pasti akan bertemu lagi. Cinta, maaf, aku tetap akan pergi. Terima kasih sudah menontonnya hingga akhir. Sampai bertemu di episode